Bab 641. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Lin Ziluo, Wang Mengmeng, Xiao Ruoyu, Qin Wushuang, Ye Han, Su Lele, Chu Yumo. 7 wanita cantik dengan gaya berbeda berjalan menuju dapur belakang dengan rasa ingin tahu dan keraguan di hati mereka. Begitu masuk, mereka mendapati suasana di dalam sangat ramai. Mereka melihat seorang pria tinggi dan tampan mengendalikan 12 kompor sendirian. Dia bolak-balik di antara setiap kompor. Jelas, kecepatannya luar biasa. Tetapi tidak ada jejak kesibukan di wajahnya, sebaliknya, lebih baik daripada berjalan-jalan di taman. Masukkan panci, tuang minyak, tumis, keterampilan memotong, panaskan, bumbui, dan nyalakan panci. Dengan satu pikiran dan 12 tugas, dia dapat mengendalikannya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Menyaksikan dia memasak terasa seperti semacam apresiasi artistik. Terlalu hebat. Sangat hebat. Saya khawatir teknik memasak seperti ini membutuhkan setidaknya 20 tahun keahlian. Tapi hidangan yang dibuat dengan cara ini sangat lezat. Chen Yuan. Sial, apakah itu benar-benar Chen Yuan? Qin Wushuang menatap. Dengan terkejut. Sepertinya aku tidak percaya bahwa pria yang menunjukkan kemampuan memasak yang luar biasa itu benar-benar Chen Yuan. Bukankah pria ini seorang miliarder? Dia mengendalikan dana ratusan miliar, menyelesaikan berbagai strategi bisnis, dan merupakan seorang chaebol super dengan identitas dan latar belakang yang sangat misterius. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa memasak sendiri? Kamu bisa memasak. Bahkan lebih hebat dari koki profesional. Terlalu berlebihan. Kontrasnya terlalu besar. Siapa sangka seorang presiden yang otoriter memiliki kemampuan untuk bersikap lembut dan hangat. Apakah masih ada sedikit? Astaga! Kakak terlalu hebat, seperti yang diharapkan dari kakakku, kata Wang Mengmeng dengan angkuh sambil matanya berkaca-kaca. Pamer kekayaan itu tidak berjiwa bagi orang kaya. Karena semua orang sudah tahu bahwa kamu kaya. Memamerkan kekayaan secara paksa sama dengan berpura-pura memaksa, dan itu tidak perlu. Chaebol muda ini tahu cara memasak, ini wangsa. Ini kualitas yang sangat bagus. Jauh lebih baik daripada orang biasa yang bisa memasak. Ini seperti gadis biasa dan Nona Qianjin. Gadis biasa bisa memasak, dan itulah yang seharusnya dia lakukan. Jika dia tidak bisa memasak, bagaimana dia bisa menjadi istri dan ibu yang baik? Tidak perlu Nona Qianjin memasak, jadi dia bisa memasak, yang merupakan kualitas yang sangat baik. Masyarakat memiliki standar ganda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Penampilan Chen Yuan adalah titik terang yang tak tertandingi. Bahkan lebih menarik daripada bakat musik yang dia tunjukkan. Pria yang melakukan sesuatu dengan serius akan bersinar. Aku tidak menyangka kemampuan memasak kakak Chen Yuan jauh lebih baik daripada milikku, tetapi ketika dia berada di komunitas Qin Yuan, mengapa dia selalu meminta aku untuk memasak untuknya? Aku selalu berpikir dia tidak bisa memasak, siapa yang tahu? Tunggu sebentar, bukankah itu berarti kakak Chen Yuan sebenarnya sedikit menyukaiku di dalam hatinya? Kalau tidak, dia tidak perlu makan masakanku sama sekali. Su Lele memikirkannya dengan bersemangat. Meskipun memasak sendiri tidak apa-apa, itu jelas tidak sebanding dengan koki profesional, dan hidangan lezat yang dimasak oleh Chen Yuan bahkan melampaui koki profesional. Perbedaannya bukan masalah 1 atau 2 tingkat. Jika Chen Yuan membencinya, mengapa dia mau makan masakannya? Jadi Chen Yuan tidak membencinya. Bahkan demi tidak melukai kepercayaan dirinya, dia rela makan makanan yang tidak enak itu. Inilah yang kusuka. Sepertinya usahaku tidak sia-sia. Su Lele tiba-tiba bersorak. Menghadapi pesaing lain, dia adalah yang paling rendah. Lin Ziluo, Wang Mengmeng, Xiao Ruoyu, Qin Wushuang, Ye Han, Chu Yumo, semuanya lebih cantik darinya, dan semuanya memiliki kondisi yang lebih baik darinya. Tekanan persaingan seperti ini benar-benar terlalu besar. Dia benar-benar tidak tahan. Tapi sekarang, dia tahu bahwa usahanya tidak sia-sia, dan bahwa dia memiliki tempat di hati Chen Yuan. Ini sudah cukup untuk membuatnya lebih bertekad. Bahkan jika kau seekor anjing penjilat, kau tidak akan menjilat seseorang yang tidak membalasmu. Hanya dengan memberikan respons yang tepat dan memberitahu dia bahwa dedikasinya dapat dihargai, dia akan terus menjilatnya dengan teguh. Sampai kau membayar lebih dan lebih, kau tidak akan bisa melepaskan diri. Akhir-akhir ini, Su Lele sering merasa ada sesuatu yang berubah di tubuhnya. Tubuhnya tampak semakin sehat. Orang-orang menjadi lebih spiritual. Sejak Chen Yuan menyentuh wajahnya hari itu, dia tampak menjadi lebih cantik. Aku sering bertemu orang-orang yang memuji kecantikannya, dan beberapa anak laki-laki bahkan menabrak tiang listrik hanya untuk melihatnya. Bahkan para pria yang mengejarnya tampaknya semakin baik. Tapi dia hanya memiliki Chen Yuan di hatinya. Aku merasa jika aku tetap bersama Chen Yuan, aku akan menjadi lebih cantik. Meskipun kesimpulan ini agak berlebihan, tampaknya itu benar. Bagi Su Lele, siapapun pesaingnya,
Selama dia yakin bahwa Chen Yuan memilikinya di hatinya, dia rela mencoba dan tidak pernah menyerah. Dia bisa menggunakan semua metode dan cara. Wang Mengmeng. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini adalah 97 poin. Ding. Target penjilat anjing Wang Mengmeng, tingkat kesukaannya telah menembus 97 poin, dan tuan rumah akan diberi hadiah plus 10 poin penguatan. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 80. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 94 poin. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 94 poin. Ye Han. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 30. Tiba-tiba, tingkat kesukaan mereka terhadap Chen Yuan secara kolektif meningkat. Terutama Ye Han, dia adalah orang yang sangat rasional, status Chen Yuan sebagai penguasa lokal mungkin menjadi nilai tambah di mata orang lain. Tetapi di matanya, ini bukanlah bonus. Jadi tingkat kesukaannya tumbuh sangat lambat. Aku tidak menyangka kali ini, hanya dengan memasak santai saja tingkat kesukaannya meningkat 10 poin. Sungguh mengejutkan. Selain itu, Xiao Ruoyu, Lin Ziluo, Su Lele, tingkat kesukaan mereka telah mencapai nilai kritis 99 poin. Baru-baru ini, Xiao Ruoyu sedikit terguncang karena konflik dengan Chen Yuan. Tetapi saat dia melihat Chen Yuan, rasanya semua pikiran yang mengganggu hilang. Pria ini sangat menarik. Begitu melihatnya, dia tidak akan tertarik sedikit pun pada pria lain. Sama sekali tidak ada bandingannya. Apakah dia benar-benar berani mengatakan untuk putus dengan Chen Yuan? Dia tidak berani. Meskipun tahu Chen Yuan berselingkuh dengan gadis lain, dia tetap saja tergoda. Apalagi Chen Yuan belum mengkonfirmasi siapa pacar aslinya. Bahkan jika sudah dikonfirmasi, selama dia belum menikah, dia mungkin tidak akan menyerah. Han Han, dengan gaji 1000 juta, aku khawatir kau tidak akan bisa memenangkan hati koki ini. Masakan lezat tadi sebenarnya dibuat oleh Chen Yuan. Dia bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada kau. Kecuali kau menikah dengannya, maka kau bisa makan gratis. Makan masakannya, kata Qin Wushuang tanpa ragu. Suang-suang, jangan bicara omong kosong. Aku tidak suka pria yang terlalu pamer, dan aku tidak suka pria yang tidak jelas perasaannya. Chen Yuan bukan tipeku. Nada suara Ye Han tenang, tetapi dia berkata dengan sangat tegas. Kalau begitu kau tidak boleh mengingkari janjimu, sepertinya aku sedikit menyukainya. Han Han, jangan merebutku. Kata Qin Wushuang dengan suara rendah. Suara dapur agak berisik. Percakapan pribadi mereka tidak terdengar oleh orang lain. Chen Yuan sedang sibuk bekerja, ketika serangkaian pemberitahuan sistem tiba-tiba muncul di benaknya. Bab 642. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Chen Yuan terkejut. Agak mengejutkan, tapi sudah diduga. Gelombang pertunjukan seni kuliner ini, panennya masih bagus. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi selanjutnya, bagaimana menghadapinya. Sebenarnya, Chen Yuan sudah memperhatikan kelompok gadis ini begitu mereka masuk ke dapur belakang. Tapi dia sengaja berpura-pura tidak melihatnya. Tatapan memasak yang serius. Dia juga sengaja melakukan keterampilan pisau, 20 pisau per detik, dan aksi, naga goreng dengan 18 telapak tangan. Itu benar-benar mengejutkan semua orang. Dan menuai gelombang popularitas. Menghadapi situasi di mana 7 objek penjilat anjing hadir bersamaan. Chen Yuan dengan cepat memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Pertama-tama, Wang Mengmeng adalah adik perempuannya, jadi dia bisa diabaikan. Jika dia lebih peduli padanya, orang lain tidak akan iri, tetapi popularitas adiknya sendiri telah meroket hingga 97 poin, bukankah itu agak terlalu berbahaya? Tapi sekarang aku tidak terlalu peduli. Kedua, EQ Su Lele selalu tinggi. Dan itu tidak perlu banyak jaminan. Ye Han dan Qin Wushuang pasti bertanya tentang apa yang terjadi malam itu. Ini membutuhkan pemikiran untuk mengatasi masalah ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Kakak Chen Yuan, kau benar-benar hebat. Lin Ziluo sudah berlari menghampiri dan memuji Chen Yuan. Lolo, aku sudah lama tidak melihatmu, kau tampak imut lagi. Benarkah, kakak Chen Yuan, apakah kau menyukaiku? Aku menyukainya, bagaimana mungkin ada orang yang tidak menyukai si jenius kecil yang pintar dan imut, Lolo. Kakak, Luo juga sangat menyukaimu. Aku sangat menyukai kakak Chen Yuan, masakan kakak sangat enak, kata Lin Ziluo malu-malu. Kalian keluar dulu, keluar setelah kakak selesai makan beberapa hidangan terakhir. Ngomong-ngomong, jangan menungguku, makan saja kalau lapar, jangan pedulikan tata krama, kita semua makan sendiri. Jadi, kakak Chen Yuan sudah menganggapku miliknya. Lin Ziluo tersipu dan mengangguk patuh. Atas perintah Chen Yuan, Lin Ziluo, Wang Mengmeng, Xiao Ruoyu, Qin Wushuang, Ye Han, Su Lele, dan Chu Yumo kembali ke ruang tamu bersama-sama dan mulai makan dengan formal.
Karena kakak Chen Yuan bilang tidak perlu menunggu, ayo kita mulai makan. Aku tidak bisa menolak. Lin Ziluo melompat dan mengambil sepotong paha ayam lalu mulai memakannya. Melihat makanan Lin Ziluo begitu lezat, mereka tidak bisa menahan diri. Enak sekali, dan yang ini juga enak. Benar-benar enak. 108 hidangan, ini standar untuk jamuan makan lengkap, bukan? Chen Yuan memang koki yang hebat. Qin Wushuang tak kuasa memujinya dengan tulus. Wow, aku kenyang sekali sampai tak bisa makan nasi goreng telur buatan kakak Chen Yuan. Lin Ziluo mengelus perutnya yang buncit. Petik 2. Aku hampir menangis. Ada begitu banyak makanan lezat, total hidangan, tapi dia baru mencicipi lebih dari hidangan, dan dia sudah tidak bisa makan lagi. Sayang sekali kita tidak bisa mencicipi semua makanan lezat ini. Sungguh sia-sia. Setelah setengah jam, Chen Yuan masih belum muncul. Beberapa gadis sudah makan sampai perut mereka mulai membengkak. Terutama Ye Han, nona muda ini, karena menderita anoreksia, dia belum pernah makan selebat ini. Biasanya, saat makan, dia hanya makan sampai tidak terlalu lapar, lalu berhenti makan. Paling banyak makan sampai 70% kenyang. Ini pertama kalinya aku makan makanan yang mengenyangkan, dan rasanya sangat menyegarkan. Sayang sekali jika makanan lezat seperti ini tidak tersedia lagi di masa depan. Memikirkan hal ini, aku merasa sedikit sedih. Baru saja, Emi, pengurus rumah tangga villa, masuk ke ruang tamu. Permisi, siapa Nona Chu Yumo? Saya, siapa Anda? Chu Yumo berdiri dan bertanya dengan tenang. Oh, halo Nona Chu, saya kepala pelayan Tuan Chen, dan saya juga kepala pelayan villa pribadi ini. Anda bisa memanggil saya Emi. Bos baru saja memerintahkan Anda untuk pergi ke ruang kerja dan berbicara dengan Anda berdua saja. Baik, silakan. Chu Yumo mengangguk, ekspresi terkejut yang tak dapat dijelaskan muncul di wajahnya. Ada juga putri keluarga Ye dan putri keluarga Qin di ruang tamu, keduanya tidak kalah statusnya darinya. Tak disangka, Chen Yuan adalah orang pertama yang menemuinya sendirian. Mengapa Anda merasa tersanjung? Ekspresi gadis-gadis lain mulai sedikit rumit, tetapi mereka tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, Chu Yumo mengikuti pelayan Emi ke dalam lift dengan perasaan gugup dan bersemangat. Tunggu sebentar, kenapa aku jadi bersemangat? Apakah pantas merasa begitu bersemangat untuk bertemu Chen Yuan? Kenapa kau sedikit gugup? Seolah-olah kau dipanggil oleh bos sendirian. Saat kau gugup, kau sebenarnya sedikit bangga. Aku takut aku gila. Aku pasti gila. Chu Yumo menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan dengan cepat menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di hatinya. Lift tiba di lantai 6. Villa besar ini sangat luas, dengan luas bangunan meter persegi, tetapi lantainya tidak tinggi, hanya 6 lantai. Di atas lantai 6 adalah atap. Luasnya atap sebanding dengan 2 lapangan sepak bola. Jadi ada kolam renang terbuka di atap, lapangan basket, lapangan voli, kafe terbuka, rumah tenda bintang, dan landasan untuk 5 helikopter. Fasilitas atap saat ini relatif sederhana. Tetapi Anda dapat duduk di kursi, melihat cahaya senja, dan menikmati keindahan matahari terbenam, yang juga memiliki cita rasa tersendiri. Ketika dia sampai di atap, Chu Yumo mendapati Chen Yuan telah berganti pakaian dan duduk di sofa mengenakan kacamata hitam, minum dan bermain ponselnya secara bersamaan. Sepertinya dia sedang bermain Kiki Fighting the Landlord. Sejenak, Chu Yumo merasa Chen Yuan berhasil membungkam bos besar itu, tetapi karena Kiki Fighting the Landlord, perasaan itu hilang seketika. Baru saat itulah dia ingat bahwa dia datang menemui Chen Yuan hari ini untuk membicarakan masalah dengannya. Dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengembalikan sejumlah besar 3.000 miliar kepadanya. Chen Yuan, aku datang kepadamu hari ini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan. Apakah itu untuk 3.000 miliar? Chen Yuan terus bermain Kiki Landlord, tetapi bertanya dengan tenang. Aku tahu bahwa 3.000 miliar adalah jumlah uang yang sangat besar bagimu, dan kau tidak perlu memberikan 3.000 miliar kepadaku untuk perselisihan sesaat, dan proyek pembangunan fasilitas kesehatan tidak dapat menghabiskan uang sebanyak itu. Chu Yumo sudah menyelesaikan perhitungannya. Untuk membangun 10 rumah sakit tersier, 300 miliar sudah cukup. Terlebih lagi, dia telah menghabiskan 200 miliar untuk lahan di tahap awal, tetapi dia sebenarnya dapat membangun rumah sakit dengan tambahan 100 miliar lagi. Namun, untuk merekrut tenaga medis berkualitas tinggi, diperkirakan secara konservatif dibutuhkan 300 miliar. Chen Yuan memberinya 3.000 miliar, itu terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin dia tidak menghabiskan uang sebanyak itu? Tidak mungkin dia menggunakan semua uang itu untuk amal. Sudah saatnya mengakhiri proyek subsidi amal. Jika tidak, apalagi 3.000 miliar, bahkan jika Anda menghabiskan triliunan, itu tidak cukup untuk didistribusikan kepada pasien di seluruh negeri. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan secara bertahap, tidak bisa dilakukan sekaligus. Apakah menurutmu 3.000 miliar itu diberikan kepadamu hanya untuk membangun beberapa rumah sakit?
Jika tidak, sebenarnya, aku punya proyek lain yang ingin kubicarakan denganmu. Aku berencana mendirikan sebuah kelompok pendidikan. Kelompok pendidikan ini mencakup taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan bahkan universitas swasta. Bab 643. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Kalau begitu, lakukan sendiri. Kenapa kau memberiku begitu banyak uang? Dan bahkan jika kau mendirikan kelompok pendidikan, biayanya tidak akan mencapai ratusan miliar, kan? Kenapa kelompok pendidikan begitu mahal? Tanya Chuyumo di tempat. Memang benar kelompok pendidikan biasa tidak mahal, tetapi kelompok pendidikan ini, rencanaku akan dijalankan secara gratis. Semua siswa di sekolah, baik itu biaya buku, biaya kuliah, biaya makan, semuanya gratis. Guru yang kita pekerjakan haruslah guru elit di industri ini, dengan gaji pokok lebih dari yuan. Gedung asrama kita tidak boleh berupa kamar untuk 6 orang atau 8 orang. Lebih baik memiliki kamar untuk 2 orang, atau asrama terpisah. Memiliki lingkungan belajar pribadi sendiri. Harus memiliki kulkas, mesin cuci, dan kamar mandi pribadi. Sebenarnya, privasi setiap orang harus dilindungi, bahkan anak-anak pun tidak terkecuali. Sekolah harus menanamkan konsep ini kepada mereka sejak usia dini, dan ini juga dapat mengurangi banyak konflik. Pokoknya, bangunlah sesuai standar sekolah dengan fasilitas terbaik. Mendengar narasi Chen Yuan, kepala Chuyu semakin membesar. Apakah kau anak orang kaya? Semua siswa diajar gratis. Bahkan jika itu sekolah negeri, pendidikan wajib 9 tahun tidak mungkin sepenuhnya gratis. Kau membuka sekolah swasta tanpa memungut biaya. Untuk apa kau? Dan fasilitas terbaik, kamar tunggal di gedung asrama. Dengan gedung asrama seperti itu, mengapa menyewa rumah? Chen Yuan, apakah kau yakin serius? Tentu saja benar. Sekolah percontohan akan diimplementasikan di kota film dan televisi Tianmen. Aku sudah menyiapkan direktur bulanan Feidun Capital untuk mengalokasikan beberapa bidang tanah untukmu. Sekolah akan dibangun di dekat setiap komunitas, dan tim konstruksi juga akan ada. Dalam hal ini, kau cukup hubungi Tuan Yue. Jika sekolah percontohan di tahap pertama berjalan dengan baik, mari kita mulai peluncuran nasional. Apakah kau akan mengimplementasikannya secara nasional? Chuyumo tercengang. Anda mengatakan bahwa Anda menjalankan beberapa sekolah swasta untuk bersenang-senang, dan Anda bersedia mengeluarkan lebih banyak uang untuk mewujudkan impian Anda yang belum terwujud, atau untuk menebus kekurangan masa kecil, yang dapat dimengerti. Lagi pula, membuka beberapa sekolah swasta hanyalah setetes air di lautan bagi Anda. Anda mampu melakukannya, tetapi Anda ingin menerapkannya secara nasional. Ini agak omong kosong. Berapa banyak uang yang tidak cukup untuk hilang? Chen Yuan, aku tidak tahu mengapa kau punya ide aneh seperti itu. Aku hanya ingin bertanya jika kau sudah menghitung biaya semuanya gratis, berapa banyak uang yang akan kau rugikan? Aku belum menghitungnya, tapi seharusnya tidak apa-apa. Chen Yuan tampak acuh tak acuh. Melihat Chen Yuan seperti itu, Chuyumo menjadi marah. Kalau begitu, izinkan saya menghitungnya untuk Anda. Jika semua sekolah swasta gratis, berapa banyak uang yang akan Anda rugikan? Seorang siswa setidaknya membutuhkan 20 yuan untuk biaya makan harian minimum, bukan? Dia membutuhkan 50 yuan sehari untuk biaya pendidikannya. Lagi pula, itu standar yang tinggi. Jika Anda hanya mempekerjakan guru untuk mengganti pelajaran, Anda tidak bisa menghabiskan ratusan dolar sehari, bukan? Biaya akomodasi untuk kamar single sekitar per hari, bukan? Ada juga beberapa biaya tambahan yang tidak perlu, 20 yuan sehari selalu dibutuhkan. Hilangkan kemungkinan diskon. Gunakan 1 siswa per hari untuk menghitung 100 siswa. Jika ada 1000 siswa di sekolah, Anda mungkin akan rugi per hari. Ini belum termasuk investasi Anda dalam membangun sekolah. Kerugian 650 per hari berarti kerugian juta per tahun. Jika diterapkan secara nasional, Anda akan rugi 1 juta per tahun untuk 6.000 siswa. 100.000 siswa adalah 36 miliar. 1 juta siswa adalah 100 miliar. Petik 2. 1000 juta siswa sama dengan 600 miliar. Jangan anggap angka ini besar, 1000 juta siswa itu tidak banyak. Sekolah yang ingin Anda buka mencakup taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan bahkan universitas. Mungkin satu-satunya keuntungan dari sekolah gratis adalah mudahnya pendaftaran. Semua orang akan berbondong-bondong mendaftar. Selama kualitas pengajaran sekolah tidak terlalu buruk, orang tua pasti akan berbondong-bondong mendaftar. Namun, gaji pokok guru yang Anda pekerjakan lebih dari 985 yuan. Guru yang direkrut dengan standar ini juga merupakan lulusan dari. Kualitas pengajaran seharusnya tidak buruk. Tapi ini lingkaran setan. Anda akan bangkrut dalam waktu singkat. Kata-kata Chuyumo dipenuhi dengan suasana berbahaya. Meskipun dia juga orang yang suka beramal. Tetapi ini tidak akan menjadi kekacauan yang tidak realistis, bukan?
Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Bahkan jika ada 1.000 juta siswa, biayanya hanya lebih dari 3.000 miliar yuan setahun. Bukankah itu terlalu sedikit? Biayanya hanya akan mencapai 3 triliun dalam 10 tahun, 30 triliun dalam 100 tahun, 300 triliun dalam 1.000 tahun, 3.000 triliun dalam 10.000 tahun, dan 9.000 triliun dalam 30.000 tahun. Bisakah aku hidup 3 tahun? Standar pengeluaran makanan harus dinaikkan. Konsumsi siswa terlalu rendah, jadi kita hanya bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk membangun sekolah, membeli tanah, dan membangun fasilitas, dan menginvestasikannya sekaligus. Suasana membeku selama beberapa detik. Chen Yuan tampak berpikir. 1 menit berlalu. Dia hanya menghela napas. Aku tahu, tapi kurasa aku tetap harus melakukan ini. Kata Chen Yuan dengan tegas. Mengapa? Karena, masyarakat ini membutuhkan orang-orang sepertiku. Kekayaan yang kumiliki, tidak akan bisa kuhabiskan dalam 10 kehidupan, jadi mengapa tidak menggunakan uang itu untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna? Tahukah Anda bahwa angka kelahiran di negara kita semakin rendah? Mengapa semua orang tidak mau memiliki anak? Karena biaya pendidikan terlalu tinggi. Siapa yang mau punya anak jika mereka tidak mampu membesarkan atau menyekolahkan mereka? Harga rumah masih sangat mahal, anak muda tidak mampu membeli rumah, dan gadis-gadis yang tidak mampu membeli rumah enggan menikahi mereka, sehingga tercipta lingkaran setan. Angka kelahiran semakin rendah, dan kekuatan nasional negara kita juga akan menurun karena hal ini. Sebagai orang Huaxia, tentu saja saya harus melakukan yang terbaik untuk mengubah beberapa status quo ketika saya memiliki kemampuan. Karena tidak ada orang lain yang mau berubah, biarkan saya yang mengubahnya. Chen Yuan tampak serius dan berkata dengan bangga. Pada saat ini, pola pikirnya tampak berbeda. Dipenuhi dengan aura yang mengagumkan. Chu Yumo tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yuan memiliki ambisi yang begitu tinggi. Ini benar-benar hebat. Hanya orang hebat yang akan melakukan hal seperti itu. Tapi Chen Yuan bertindak. Mata Chu Yumo sedikit berkaca-kaca. Ternyata dia sama sekali tidak memahami hati pria ini, dan dia sudah memiliki dunia dalam pikirannya. Dia adalah lapisan kelima dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Sungguh konyol bahwa dia selalu berpikir pihak lain hanyalah seorang pengusaha yang berbau tembaga. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Malu aku. Aku sangat malu. Tentu saja. Jika sebuah sekolah memiliki pengajaran berkualitas tinggi, guru berkualitas tinggi, bangunan mewah, fasilitas lengkap, dan bahkan asrama independen, ada AC, kulkas, dan mesin cuci. Intinya adalah semua itu gratis. Apakah menurutmu sekolah seperti ini akan ramai dan kamu ingin masuk? Akankah orang tua berbondong-bondong mendaftarkan anak mereka ke sekolah ini? Pada saat itu, agar bisa menjemput dan mengantar anak-anak mereka di dekat sekolah, apakah orang tua akan membeli rumah di wilayah sekolah tersebut? Bab 644. Sekolah semacam ini adalah tempat berkumpulnya popularitas secara alami. Kemanapun kami pergi, harga rumah dan tanah meroket. Ini pasti akan memicu serangkaian reaksi berantai. Rumah itu sendiri tidak berharga, begitu pula tanahnya, nilainya hanya karena persaingan. Chen Yuan mempertimbangkan masalah ini. Tapi dia tidak peduli dengan masa depan, selama dia bisa menghabiskan uang itu sekarang. Seberapa besar pun kelompok pendidikan ini, Chen Yuan akan menjauhkan diri darinya. Tentu saja bukan atas namanya sendiri. Uang ini jelas bukan investasi, ini adalah uang suap yang dia transfer sendiri ke Chu Yumo. Bagaimana dia menghabiskannya bukanlah urusan Chen Yuan. Chen Yuan hanya mengajarinya cara menghabiskan uang. Apa yang terjadi pada akhirnya tidak ada hubungannya dengan Chen Yuan. Chen Yuan, maaf, sepertinya aku salah paham. Tidak apa-apa, aku tidak pernah peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku hanya berpikir bahwa jika aku melakukan ini, mungkin hidupku akan lebih bermakna. Kau tak bisa hanya hidup untuk mencari uang selamanya. Jika kau melakukan itu, kau akan menjadi budak uang. Uang hanya akan bermakna jika kau membelanjakannya dan mencapai apa yang kau inginkan. Mata Chen Yuan datar, menatap ke kejauhan, dan berpura-pura bijaksana, ia mengucapkan dua kata filosofis. Chu Yumo menatap profil Chen Yuan. Di bawah sinar matahari terbenam, ada sedikit kilauan kemasan. Wajahnya yang tegas begitu tegas dan tampan. Mata yang dalam itu seolah menyimpan kebijaksanaan tak terbatas. Mata gelapnya seterang langit berbintang. Pesona pria ini sungguh luar biasa. Detak jantung Chu Yumo tiba-tiba meningkat. Jantungnya mulai berdebar kencang. Melihat jakun di leher Chen Yuan, ia merasa sangat seksi. Jika itu mungkin. Tidak, bagaimana mungkin aku memiliki fantasi seperti itu tentang Chen Yuan? Dia 2 tahun lebih muda dariku. Lagi pula, Luo sangat menyukai Chen Yuan, mungkinkah aku ingin bersaing dengan sepupuku untuk mendapatkan seorang pria? Namun, sepertinya aku sedikit kehilangan kendali. Jika Luo tahu apa yang kupikirkan tentang Chen Yuan, dia tidak akan tahu bagaimana bergaul dengannya di masa depan.
Itu terlalu memalukan. Chu Yumo belum pernah memikirkannya sebelumnya. Baru hari ini dia menyadari bahwa hubungan antara Lin Ziluo dan Chen Yuan telah menjadi begitu dekat. Dia tidak bisa melihat sikap Chen Yuan. Tapi Lin Ziluo menyukai Chen Yuan, bahkan sampai terobsesi. Hal yang paling memalukan bagi mereka adalah berselingkuh dengan pria yang sama sebagai saudara perempuan. Chu Yumo terjebak dalam kebingungan. Baiklah, Yumo, kamu turun dulu, aku ada urusan lain. Chen Yumo mengangguk. Obrolan di atap hari ini membuatnya sedikit mengagumi Chen Yuan dalam arti sebenarnya. Kembali ke ruang tamu. Ketika Lin Ziluo melihat Chu Yumo kembali, dia adalah orang pertama yang bertanya, Kak Yumo, apa yang dikatakan kakak Chen Yuan kepadamu? Mengapa kamu mengobrol begitu lama? Bukan apa-apa, hanya masalah pekerjaan. Chen Yuan berencana membuka sekolah swasta dan meminta saya untuk menyelesaikan hubungan. Mungkin tentang aspek ini. Chu Yumo menjelaskan setengah hati. Memang benar sekolah swasta akan dibuka, tetapi detail spesifiknya akan diabaikan. Oh, jadi ini masalahnya. Lin Ziluo menghela napas lega. Nona Ye, Nona Qin, bos mengundang kalian berdua. Saat itu, kepala pelayan Emi muncul lagi. Mengikuti instruksi Chen Yuan. Setelah Chu Yumo, ada Qin Wushuang dan Ye Han. Mereka memiliki banyak keraguan di hati mereka dan ingin meminta Chen Yuan untuk menjelaskan. Sekarang akhirnya sampai pada intinya. Baiklah, tunjukkan jalannya. Kalian berdua, silakan. Ye Han dan Qin Wushuang saling pandang, lalu mereka naik lift villa bergandengan tangan. Atap lantai 6. Chen Yuan berbaring di sofa, kali ini dia tidak bermain Happy Landlord. Karena Happy Beans sudah kalah semua. Setelah mengantar Ye Han dan Qin Wushuang ke atap, kepala pelayan Emi pergi dengan sangat bijaksana. Di tempat kejadian, hanya tersisa 3 orang. Chen Yuan, Ye Han, Qin Wushuang. Pemandangan di atap memang sangat bagus, tetapi matahari terbenam telah berakhir dan langit perlahan mulai redup. Angin dingin mulai bertiup ke atas. Kedua gadis itu mengenakan pakaian yang sangat tipis, dan terasa sedikit dingin. Chen Yuan, tidak ada orang lain di sini, hanya kita bertiga, tolong ceritakan dengan jujur, apa yang terjadi hari itu. Apakah kau yang datang menyelamatkan? Qin Wushuang buru-buru bertanya dengan tergesa-gesa, ia telah menahan diri begitu lama, dan tidak bisa lagi menekan rasa ingin tahunya. Apakah kau benar-benar ingin tahu sebanyak itu? Mengetahui terlalu banyak tentang beberapa hal tidak akan memberi manfaat apapun. Chen Yuan bangkit berdiri. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke tepi pagar di atap. Dia membawanya di punggungnya dengan satu tangan, dan matanya serius, seolah-olah ada sesuatu yang tak terucapkan untuk disembunyikan. Apa, kau mau mengatakannya atau tidak? Aku tahu itu kau jika kau tidak mengatakannya. Liu Wenze sudah mengatakan yang sebenarnya. Han dan aku baru saja keluar dari bar malam itu, dan kau mengikuti. Meskipun ada beberapa berita yang belum dilaporkan, tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa menemukannya. Malam itu, saksi mata mengatakan bahwa seorang pemuda misterius mengejar Fan, melebihi kecepatan liar, dan pengemudi ketakutan di tempat. Meskipun tidak ada perekam mengemudi untuk merekamnya, aku yakin orang ini adalah kau. Penampilanmu di perlombaan atletik sama sekali tidak menunjukkan kekuatanmu sepenuhnya. Qin Wushuang berkata dengan sangat tegas. Karena kau sudah memastikannya, mengapa kau masih bertanya? Chen Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Benarkah itu kau? Sialan. Qin Wushuang terkejut. Ekspresi Ye Han juga sedikit terharu. Tuan Chen, setahu saya, malam itu, mobil van yang menculik kami melaju melewati jembatan layang dengan kecepatan lebih dari yard. Polisi telah mengesampingkan kemungkinan tabrakan antara kedua kendaraan. Pintu van didobrak dengan tangan kosong. 5 penculik di dalam mobil melompat keluar dari mobil yang melaju kencang dan tewas di tempat. Diduga mereka dilempar paksa saat perkelahian, hanya menyisakan 1 pengemudi yang berhasil keluar dan tertabrak truk. Ke-6 penculik tidak ada yang selamat. Polisi telah memberikan laporan tentang kasus ini. Mereka berspekulasi bahwa ada penculik nomor 7 di dalam van, dan mereka berselisih dengan penculik lain selama proses penculikan, sehingga terjadi perkelahian sengit di dalam mobil yang melaju kencang. Semua penculik dilempar keluar dari mobil oleh orang ini. Ini adalah kesimpulan polisi. Tapi sebelum saya terkejut, saya ingat dengan jelas bahwa hanya ada 6 penculik di dalam van saat itu, dari mana datangnya yang ke-7. Jadi spekulasi polisi tidak terbukti. Jadi, inilah pertanyaannya, jika tidak ada orang ke-7, bagaimana Suang-Suang dan aku bisa selamat? Jika ada orang ke-7, bagaimana orang ini bisa langsung melompat dari mobil berkecepatan tinggi? Bukankah mobil van itu berhenti di tengah jalan, dan kemudian melaju 100 meter? Mungkinkah orang ini jatuh dari langit? Tuan Chen Yuan, terlalu banyak kebingungan di sini, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjawabnya. Tanya Ye Han dengan saksama. Bab 645. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan.
Suasananya agak membeku. Chen Yuan terdiam lama tanpa berbicara. Akhirnya, dia menghela napas panjang. Ah, gelombang. Aku tidak menyangka akan terbongkar juga. Kau sangat pintar, dan pemikiran logismu sangat teliti, tapi mengetahui ini tidak akan ada gunanya. Dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan menatap langit berbintang, seolah lautan bintang yang tak terjangkau itu adalah kerinduannya. Nada yang sulit dipahami itu menambah sentuhan misteri pada sosoknya yang tinggi dan tegap. Tidak apa-apa jika Chen Yuan tidak mengatakan itu. Kebetulan saja dia akan mengungkapkan beberapa rahasia, tetapi dia tidak ingin mengungkapkannya. Itu malah semakin membuat penasaran. Rasanya seperti digelitik kucing di dada. Aku tidak tahan. Jawabannya sudah siap keluar, apa maksudmu? Jadi, benarkah kau yang menembak malam itu? Namun, sungguh luar biasa bagaimana kau bisa mengejar mobil dari jarak 100 yard. Bagaimana seseorang bisa berlari secepat itu? Itu tidak masuk akal. Tanya Ye Han lagi. Ini sama sekali tidak bisa dijelaskan, bagaimana Chen Yuan bisa mengejar mobil van itu. Bisakah dua kaki benar-benar berlari secepat itu? Apakah kau pikir kau adalah Flash? Chen Yuan tidak menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, dia perlahan mulai bercerita. Dahulu kala, ada sebuah sekte bernama Kunlun, yang merupakan salah satu sekte paling terkenal di dunia kultivasi immortal, tetapi sejak 1000 tahun yang lalu, aura langit dan bumi semakin menipis, dan jalan menuju kultivasi immortal menjadi sangat sulit. Jalan menuju surga menjadi tidak jelas, dan tidak ada satu jalan pun untuk menjadi immortal. Kondisinya sangat keras, dan energi spiritual terkuras, sehingga sekte-sekte besar secara bertahap layu, dan pewarisan hampir terputus. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, setelah 10 tahun latihan keras, saya bahkan tidak bisa memegang pistol. Hingga saat ini, hampir tidak ada praktisi yang muncul. Kursi ini adalah kepala Kunlun Xianshan saat ini. Kata Chen Yuan dengan serius. Puff. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Wushuang langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Chen Yuan, tingkat kultivasimu sekarang sudah sampai di level berapa? Apakah kau berada di alam inti emas atau alam jiwa baru lahir? Kau berpura-pura bahwa aku belum membaca novel, dan menggunakan omong kosong seperti ini untuk menggiartak orang. Qin Wushuang memutar matanya. Dia telah membaca setidaknya 50 novel bertema tentang memcultivating keabadian seperti ini. Aliran pemulihan energi spiritual macam apa? Aliran material limbah kelahiran kembali, aliran berpura-pura menghadapi kenyataan, putri dewa perang tinggal di kandang anjing, topi hijau di awal dan perceraian, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, duduk di meja di tahap jiwa baru lahir, dan duduk di meja di tahap transformasi. Boleh saya tanya? Di meja mana Patriark Duji duduk? Apakah Anda takut Anda bercanda? Hahaha, aku tidak menyangka kau tahu banyak. Namun, tidak ada yang mencapai alam inti emas sejak 1000 tahun yang lalu. Bahkan Zhang Sanfeng, master besar dari satu generasi, hanya mencapai alam bawaan. Kultivasi saya saat ini hanya di periode pelatihan Qi. Chen Yuan tertawa dan menjelaskan dengan santai. Ye Han dan Qin Wushuang memutar mata mereka lagi. Kau seorang perokok berat, seorang miliarder yang bernilai miliaran, apakah kau juga seorang remaja dengan kecanduan internet? Biasanya kecanduan novel fantasi. Mengapa kau tidak mengatakan kau punya sistem? Penjelasan ini benar-benar tidak meyakinkan. Chen Yuan, sungguh, apa yang terjadi saat itu? Bagaimana kau bisa mengejar mobil van dan menaklukkan perampok itu? Qin Wushuang bertanya lagi. Jangan tanya aku lagi, biarkan saja masalah ini membusuk di perutmu, tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan oleh sains. Lagi pula, kau hanyalah orang biasa, dan pemahamanmu tentang dunia ini terlalu dangkal, atau bahkan bodoh, jadi jangan gunakan ketidaktahuanmu untuk mendefinisikan dunia ini. Chen Yuan menyingkirkan ekspresi senyumnya yang seperti hippie. Tiba-tiba nadanya menjadi sangat serius dan serius. Bahkan ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Qin Wushuang langsung marah. Apa yang kau bicarakan? Siapa yang kau bilang bodoh? Katakan kau bodoh, dada besar dan tidak berotak. Kau. Qin Wushuang merasa jengkel, tetapi entah kenapa merasa sedikit senang. Entah apakah Chen Yuan memarahinya atau memujinya. Tepat ketika Qin Wushuang ingin meminta Chen Yuan untuk melanjutkan teorinya. Aku melihat Chen Yuan melompati pagar pembatas hanya dengan sedikit dorongan tangan. Aksi lompatannya agak mirip dengan lompatan gaya kantoan di film-film Hong Kong. Nima ini ada di lantai 6. Apa-apaan ini? Qin Wushuang terkejut. Ye Han juga terkejut. Suasananya mencekam dan menyesakan. Kedua gadis itu langsung ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah membayangkan mengapa pria bernama Chen Yuan ini melompat dari gedung setelah perselisihan. Gedung 6 lantai itu hampir setinggi 20 meter. Jika seseorang jatuh, mereka akan langsung membeku di tempat. Jika dikatakan gedung 3 lantai, mungkin masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Ye Han melihat keluar dari pagar dengan wajah pucat. Jatuh yang menyebabkan kematian tidak terjadi.
Ia melihat kaki Chen Yuan mendarat di tanah, langsung membuat lubang sedalam 1 sentimeter di rumput. Segera, ia melangkah dengan lincah dan elegan. Berjalan menuju kebun binatang yang tidak jauh. Postur heroik yang tegap, tinggi, dan lurus itu sangat mengejutkan. Qin Wushuang terkejut. Ye Han juga terkejut. Mulut mereka sangat lebar, seolah-olah mereka bisa memasukkan telur burung unta ke dalamnya. Terkejut. Terpukau. Pada saat ini, mereka bahkan mulai sedikit meragukan kehidupan. Pandangan dunia telah sangat terpengaruh. Bahkan jiwa pun gemetar. Apakah ini benar-benar manusia? Bagaimana seseorang bisa melompat dari lantai 6 tanpa terluka? Ini tidak ilmiah. Ini sama sekali tidak ilmiah. Han, mungkin aku berhalusinasi. Chen Yuan melompat dari lantai 6. Apa tidak ada yang salah? Ini bukan ilusi, ini nyata. Kata Ye Han dengan wajah merinding. Mungkinkah Chen Yuan tadi sedang bercerita, apa yang dia katakan itu benar? Sial, bagaimana mungkin? Mungkinkah semua yang kupelajari selama 9 tahun pendidikan wajibku itu palsu? Bagaimana mungkin ada manusia seperti itu di dunia ini? Aku merasa pandangan duniaku akan runtuh. Semakin Qin Wushuang memikirkannya, semakin tidak percaya dia, dan semakin dia memikirkannya, semakin terkejut dia. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Ye Han. Dia adalah orang yang sangat logis dan membela sains. Namun, apa yang terjadi di depannya sama sekali tidak ilmiah. Tanpa sihir apapun, dan tanpa efek penipuan visual, apakah dia benar-benar melompat dari lantai 6? Manusia biasa sama sekali tidak bisa melakukan ini. Bahkan seorang prajurit khusus yang telah menjalani pelatihan ketat pun tidak bisa melompat dari lantai 6 tanpa terluka, dan dia belum menggunakan keterampilan pelepasan kekuatan apapun. Kebugaran fisik seperti ini jauh melebihi orang biasa. Mungkinkah memang ada makhluk-makhluk di dunia ini yang tidak kita ketahui? Ye Han mengerutkan kening. Meskipun pandangan dunia telah sangat terpengaruh, tiba-tiba ia menjadi sangat bersemangat. Dan ada rasa ingin tahu yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang Chen Yuan. Sungguh menakjubkan. Ia harus mempelajarinya dengan saksama. Begitu. Latar belakang keluarga Chen Yuan sangat misterius. Di permukaan, terlihat sangat biasa, tetapi setelah penyelidikan mendalam, ternyata sangat luar biasa. Terlebih lagi, bakat dan keterampilan yang dimilikinya hampir melebihi batas kemampuan orang biasa. Ia bisa bermain basket, bernyanyi, menari, bermain piano, dan bermain biola. Ia juga mahir dalam bertarung, keterampilan medis, go, memasak, dan hampir setiap keterampilan telah mencapai tingkat tertinggi dalam profesinya. Bagaimana orang normal bisa melakukannya? Mungkin dia benar-benar. Tidak, aku ingin menjadi guru, dan aku ingin mengkultivasi keabadian. Kata Qin Wushuang dengan penuh semangat. Chen Yuan hampir tertawa terbahak-bahak. Setelah gelombang operasi ini, kedua gadis itu pasti telah ditekan, bukan? Ye Han. Tingkat kesukaan plus 10. Ye Han. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Bab 646. Saat ini, tubuh Chen Yuan yang tampan dan elegan tampak dipenuhi aura paksaan yang kuat. Aku melihatnya menghela napas panjang. Angin dan debu berubah menjadi awan dan asap, dan sungai serta danau takkan tahu berapa umurnya. Tertawalah pada langit dan pergilah, bagaimana mungkin aku menjadi orang yang mudah marah. Hahaha. Tampaknya ada sedikit kebebasan dan keceriaan dalam tawa yang keras dan jernih, dan sedikit kenakalan dalam kebebasan dan keceriaan itu, tetapi ada cerita tersembunyi di balik kenakalan itu. Ini adalah pria yang penuh rahasia, berbahaya, menggoda, dan misterius. Suang-suang, aku mungkin harus melanggar janjiku. Sepertinya aku sedikit menyukai Chen Yuan. Dia terlalu misterius. Aku sangat tertarik padanya. Aku harus menggali rahasianya. Han, bukankah kau bilang kau tidak suka pria yang pelin-pelan? Chen Yuan sangat pelin-pelan. Dia sama sekali tidak spesifik. Kau seharusnya tidak menyukainya. Qin Wushuang mengerutkan kening. Maaf, tadi aku sedikit sombong. Orang sering membuat aturan sendiri, tapi saat benar-benar bertemu, mereka tak bisa dikendalikan. Aku memang tidak suka pria yang bermain keras, tapi Chen Yuan sangat istimewa. Dia bukan orang biasa. Aku tidak terlalu menyukainya, tapi aku tahu bahwa menyukai seseorang dimulai dari rasa ingin tahu. Aku tak bisa menahan rasa ingin tahu di hatiku. Aku ingin mengenalnya dan menjelajahi dunia baru. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemungkinan besar aku akan semakin menyukainya. Aku memberitahumu sekarang untuk menghindari rasa malu di masa depan. Tatapan Ye Han kembali tenang. Tingkat kesukaannya pada Chen Yuan hanya 50 poin. Tapi dia membuat prediksi tentang hubungan masa depannya. Itu memang kesadaran raja di puncak ngarai. Kalau begitu mari kita bersaing secara adil. Aku tidak akan menyerah begitu saja hanya karena hubunganmu denganku. Qin Wushuang juga seorang wanita muda yang mudah marah. Meskipun keluarga Ye memang mengalahkan keluarga Qin. Tapi hal semacam ini,
dia tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan untuk Qin Wushuang, semakin Anda berdebat dengannya tentang hal-hal tertentu, semakin dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Itu adalah kepribadiannya untuk tidak mengakui kekalahan, Qin Wushuang. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing, Qin Wushuang, telah berhasil menembus 95 poin kesukaan dengan tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan serangan baliknya. Ding. Qin Wushuang, target penjilat anjing, menghabiskan total 0 yuan untuk menjilati emas dari tuan rumah, dan memberi hadiah kepada tuan rumah sebesar 0 yuan. Ding. Qin Wushuang berhasil berubah menjadi karakter yang menjilat anjing, mendapatkan 50 poin peningkatan. Poin peningkatan karakter yang tersisa saat ini, 130. Ding. Selamat kepada karakter atas perolehan keterampilan, mahir dalam senjata api, mahir dalam perdagangan saham, mahir dalam pertarungan, mahir dalam menari, mahir dalam apresiasi, mahir dalam psikologi, mahir dalam bahasa Inggris, mahir dalam tenis meja, mahir dalam balap mobil, dan mahir dalam menerbangkan pesawat. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 77 kg. Kekuatan, 135. Konstitusi, 135. Semangat, 135. Kelincahan, 135. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status, melampaui batas tubuh manusia. Poin penguatan yang tersisa, 130 poin. Keterampilan. Karakter saat ini memiliki terlalu banyak keterampilan, dan sistem telah diatur ulang. Karakter dapat mengklik daftar keterampilan untuk melihatnya. Chen Yuan hanya merasakan banyak pengetahuan mengalir ke pikirannya lagi. Kali ini, ia benar-benar tidak siap. Qin Wushuang diserang balik. Sayang sekali aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuknya. Jadi tidak ada potongan harga untuk Li Qingdong Gold. Sayang sekali. Wanita muda kaya seperti itu ditaklukkan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Biasanya aku bahkan tidak terlalu memperhatikannya. Sungguh sia-sia. Namun, ada banyak keterampilan yang bermanfaat. Ada keterampilan seperti kemahiran senjata api, kemahiran tenis meja, kemahiran menerbangkan pesawat, dan perdagangan saham. Semua itu adalah hal-hal yang sebelumnya tidak dimiliki Chen Yuan. Dan sangat praktis. Haha, keren. Benar saja, merayu perempuan dan berpura-pura memaksa tidak bisa dipisahkan. Pada intinya, Chen Yuan tidak memiliki banyak konotasi, dia hanya berpura-pura agresif pada kesempatan yang tepat. 2 menit kemudian, Ye Han dan Qin Wushuang naik lift ke bawah. Mereka keluar dari ruang tamu dan menuju ke kebun binatang di rumah besar itu. Ada apa? Nona Qin dan Nona Ye datang secepat ini. Apa yang mereka bicarakan dengan Chen Yuan? Mereka tampak misterius. Saya tidak tahu, Nona Qin bertemu saya saat kakak saya mengantar saya ke sekolah, dan ada sedikit konflik saat itu. Nona Ye bertemu di kapal pesiar. Saat itu, diadakan pesta ulang tahun besar-besaran. Ada ribuan tamu yang hadir, dan mereka semua adalah tokoh-tokoh kelas atas di Shanghai. Itu hanya untuk merayakan ulang tahun Nona Ye. Kakakku dan Nona Ye juga ada di sana. Kami bertemu di kapal, tetapi sepertinya tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Aku tidak tahu mengapa Nona Ye dan Nona Qin mencari kakakku kali ini. Sepertinya mereka sudah saling kenal. Wang Mengmeng bertanya sambil menjelaskan. Dia menggambarkan adegan di mana Chen Yuan bertemu Qin Wushuang dan Ye Han. Aku tidak tahu apa niat kedua sosialita papan atas di kota iblis ini. Dengan begitu, mereka seharusnya tidak dianggap saling kenal. Chu Yumo sedikit lega. Kekacauan di hati Xiao Ruoyu juga sedikit mereda. Karena aku tidak saling kenal. Itu kemungkinan besar hanya urusan bisnis. Kau seharusnya tidak iri. Apa yang dilakukan Nona Ye dan Nona Qin? Entahlah, sepertinya mereka menuju ke kebun binatang. Tunggu sebentar, bukankah itu kakak Chen Yuan? Kapan dia turun? Lin Ziluo melihat keluar jendela, matanya penuh rasa ingin tahu. Ia tanpa sengaja melihat sosok Chen Yuan. Saat ini, Qin Wushuang sudah berlari ke arah Chen Yuan dengan napas terengah-engah. Ia tampak bersemangat. Ia menatap Chen Yuan dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah sedang melihat tumpukan emas, matanya bersinar. Chen Yuan, aku percaya padamu, ajari aku cara berkultivasi immortal, aku juga ingin berkultivasi immortal. Tidak. Chen Yuan menolak dengan tegas. Mengkultivasi peripalu, aku bahkan tidak bisa melakukannya sendiri, biarkan aku mengajarimu. Kenapa tidak? Mintalah syarat apapun yang kau punya, dan aku pasti akan memenuhinya. Bukan karena aku tidak mau mengajarimu, tetapi karena kau tidak memiliki akar spiritual, dan kau ditakdirkan untuk tidak dapat memulai jalan berkultivasi immortal dalam kehidupan ini, jadi kau harus menyerah. Akar spiritual dan akar hantu, bagaimana kau tahu aku tidak memilikinya?
Aku mendapat nilai sempurna dalam matematika dan bahasa Inggris di SMA, bagaimana mungkin aku tidak memiliki akar spiritual? Nilai sempurnamu dalam matematika dan bahasa Inggris hanya berarti kau mendapat nilai bagus, tapi tidak ada artinya. Chen Yuan merentangkan tangannya, menyatakan bahwa kau tidak bisa melakukannya sendiri, dan aku tidak bisa membantu. Suang-suang, mungkin apa yang dikatakan Chen Yuan itu benar. Karena hanya sedikit orang yang mengkultivasi makhluk abadi, pasti ada syarat dan batasannya. Tidak mungkin semua orang memiliki kualifikasi ini. Ye Han berpikir sejenak. Sepertinya apa yang dikatakan Chen Yuan masuk akal. Tidak, aku tidak percaya. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa melakukannya jika kau tidak mencobanya? Qin Wushuang tak kenal ampun. Baiklah kalau begitu, pejamkan matamu, mulailah bermeditasi, dan rasakan aura langit dan bumi di sekitarmu dengan tenang. Aku akan memberimu waktu 1 bulan, jika kau bisa merasakan keberadaan aura langit dan bumi, itu berarti kau memiliki bakat, lalu aku akan mengajarimu cara berkultivasi menjadi immortal. Chen Yuan dengan santai mencari alasan untuk menipunya. Bisakah kau benar-benar merasakan aura langit dan bumi? Aku tidak tahu apakah kau bisa melakukannya, tapi aku tetap bisa melakukannya. Sambil berbicara, Chen Yuan dengan santai mengambil batu di pinggir jalan dan melemparkannya dengan keras. Batu itu melompat sejauh 50 meter dan menghantam kaca temperet pagar pembatas, memecahkan setiap inci kaca temperet tersebut. Sialan, kekuatan supernatural. Qin Wushuang terkejut lagi. Bab 647. Kualitas kaca temperet ini tidak bagus. Apa kau mengurangi kualitasnya? Chen Yuan cemberut. Jelas tidak puas dengan kualitas kaca tersebut. Saat itu, Ye Han juga mengambil kerikil dari tanah. Volume batu ini sekitar 5 kali lebih besar dari yang dilempar Chen Yuan. Sambil memegang batu itu, dia berlari dan berhenti 5 meter dari kaca temperet. Angkat batu itu dan lemparkan dengan keras. Saat kerikil itu menghantam keras kaca temperet lainnya. Jarak sedekat ini, batu sebesar ini, hancurkan dengan sekuat tenaga. Setelah benturan keras antara batu dan kaca, batu itu terlempar, tetapi kaca temperet tetap tidak bergerak. Tidak ada retakan yang terjadi. Hanya saja tempat yang terkena batu memiliki sedikit tanda putih. Sesuai harapan dari kaca buatan Huaxia, kualitasnya sangat bagus. Ye Han tercengang. Kaca temper setebal 50 cm, aku tidak bisa memecahkannya dengan kerikil dari jarak 5 meter. Chen Yuan berdiri, meter jauhnya, dan kaca temper itu tertembus hanya dengan melemparnya begitu saja. Kekuatan benturannya lebih kuat dari pistol biasa, hampir setara dengan kekuatan tembakan AK-47. Terlalu berlebihan. Melempar batu secara acak sama kuatnya dengan AK-47. Melompat dari lantai 6 tanpa terluka. Berlari lebih cepat dari kecepatan mobil. Mungkinkah ada kultivator sejati di dunia ini? Saat ini, putri keluarga Ye sudah sangat terkejut hingga ia menjadi begitu lembut. Pandangan dunianya telah runtuh. Dia adalah orang yang tidak mudah tertipu. Karena itu, dia akan melakukan analisis mendalam terhadap beberapa operasi ajaib Chen Yuan, dan mencoba menemukan kekurangannya. Dia bertanya-tanya apakah Chen Yuan menggunakan beberapa alat peraga untuk penipuan visual. Jadi dia mencobanya sendiri. Dan 2 lembar kaca tempar diperiksa. Namun, memeriksa hasil tes membuatnya semakin terkejut dan bingung. Kaca temperet itu lebih tebal dan lebih keras dari yang dia bayangkan. Rasanya seperti kesemutan. Bagaimana, Han, apakah ada masalah dengan kualitas kacanya? Tanya Qin Wushuang. Tidak ada masalah, aku sudah memeriksa semuanya. Chen Yuan, bagaimana kau melakukannya? Mengapa batu yang kau lempar bisa sekuat senapan serbu? Ye Han menarik napas. Sangat sederhana. Tahukah kau apa itu kekuatan esensi sejati? Selama kau menempelkan kekuatan esensi sejati ke tanganmu dan melemparkannya begitu saja, kau bisa membunuh orang yang tak terlihat. Sayang sekali tingkat kultivasiku masih terlalu rendah sekarang, kalau tidak aku akan mengirim utusan ke kaisaranku untuk terbang. Pedang, membunuh musuh ribuan mil jauhnya bukanlah masalah. Chen Yuan membawanya di punggungnya dengan satu tangan, berpura-pura gila. Jika omong kosong semacam ini dibuat-buat, bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan mempercayainya. Tetapi setelah melihat penampilan ajaib Chen Yuan, Ye Han dan Qin Wushuang benar-benar mempercayainya. Chen Yuan memiliki kekuatan palu yang sesungguhnya. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Atribut kekuatan Chen Yuan telah diperkuat hingga 135 poin. Dibandingkan dengan orang biasa, kekuatannya lebih dari 10 kali lipat kekuatan orang biasa. Orang biasa melempar batu paling jauh 5 hingga 60 meter. Chen Yuan dapat melempar batu sejauh 600 meter, dan jangkauan efektif AK-47 hanya 300 meter. Jadi ketika kekuatan diperkuat hingga tingkat tertentu, kekuatan batu yang dilempar oleh Chen Yuan dapat dibandingkan dengan peluru. Gembira, mengejutkan, gemetar. Ye Han dan Qin Wushuang, bahkan jiwa mereka gemetar tak terkendali.
Itu adalah perasaan yang mengguncang seluruh tubuh dan pikiran. Pandangan dunia yang dibangun sejak kecil hancur berantakan. Kehancuran yang gila, sampai hancur. Pada saat ini, punggung Chen Yuan yang gagah perkasa tampak megah seperti gunung, begitu misterius. Napasnya yang dalam, wajahnya yang tampan, dan temperamennya yang tak terkendali begitu seperti dalam dongeng. Mengerti, ternyata memang ada makhluk ajaib seperti itu di dunia ini. Orang-orang yang tidak berada di lingkaran yang sama tidak akan pernah bisa berhubungan dengan dunia yang lebih tinggi. Dunia ini begitu besar, dan kita begitu kecil, kita seharusnya tidak seperti katak di dalam sumur. Tuan Chen, apakah menurut Anda saya memiliki kualifikasi untuk berkultivasi menjadi immortal? Ye Han bertanya dengan sedikit kerinduan. Meskipun apa yang diungkapkannya tidak terlalu jelas, Chen Yuan dapat merasakan bahwa keinginan putri keluarga Ye ini untuk berkultivasi menjadi immortal tampaknya lebih kuat daripada keinginan putri keluarga Qin. Orang-orang di posisi tinggi tidak mengejar kekayaan dan status. Karena dia sudah memilikinya. Tetapi berkultivasi menjadi immortal berbeda. Kultivator immortal mungkin hidup selamanya. Godaannya lebih besar. Maaf, kau juga tidak memiliki akar spiritual, jadi jangan berpegang pada fantasi yang tidak realistis ini. Chen Yuan menyerang tanpa ampun. Sangat tegas, sangat lugas. Aku sama sekali tidak memberimu muka. Itu awalnya cerita yang dia buat-buat. Mungkinkah dia bisa menciptakan metode kungfu yang akan membuatmu gagal dalam kultivasi? Apa kau bercanda? Aku ingin kentut. Lalu mengapa kita semua tidak memiliki akar spiritual, tetapi kau memilikinya? Apakah kau istimewa? Apa sebenarnya akar spiritual itu? Qin Wushuang tidak yakin. Sangat sederhana. Jika kau dapat merasakan aura langit dan bumi, itu berarti kau memiliki akar spiritual. Jika kau tidak dapat merasakannya, itu berarti kau tidak memiliki akar spiritual. Lupakan saja. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Jangan bergosip tentang masalah hari ini. Kultivator abadi telah lama bersembunyi di dunia. Jika kau bergosip, kau bisa membawa kematian. Ingat, ingat. Chen Yuan memperingatkan dengan wajah serius. Sebenarnya, dia tidak takut kedua gadis ini berbicara omong kosong. Kau harus dipercaya jika kau mengatakannya. Dalam novel online saat ini, terdapat deskripsi kultivasi perkotaan yang lebih detail daripada ini. Kultivasi bukanlah rahasia. Siapa yang belum pernah membaca novel online? Tak heran orang lain tidak menganggapmu bodoh. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah. Aku tidak tahu ada orang sepertimu sebelumnya, tetapi sekarang setelah aku tahu, aku tidak akan pernah menyerah. Qin Wushuang sudah mengambil keputusan. Mulai sekarang, aku akan bergantung pada Chen Yuan, dan aku harus membiarkan dia mengajariku cara berkultivasi menjadi immortal. Tidak ada pengejaran yang lebih besar dan lebih bermakna di dunia ini selain berkultivasi menjadi immortal. Baiklah, Tuan Chen, aku akan diam saja. Bisakah kau menambahkan akun WeChat? Mungkin aku akan bertanya sesuatu kepada Tuan Chen di masa depan, dan aku harap kau akan memberiku nasihat. Ye Han mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarahnya dia mengambil inisiatif untuk meminta WeChat kepada seorang laki-laki. Oke, kau kirimkan aku. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya, membuka kode QR WeChat, dan meminta Ye Han untuk memindainya. Setelah kejadian ini, saya merasa bahwa hubungan dengan putri keluarga Ye akhirnya mengalami kemajuan. Saat itu, Lin Ziluo, Su Lele, Xiao Ruoyu, Chu Yumo, Wang Mengmeng, dan Emi, yang memperhatikan pergerakan tersebut, telah berjalan menuju kebun binatang. Bahkan ada tim penjaga keamanan di sana. Perilaku Ye Han yang memecahkan kaca barusan telah memicu alarm. Jadi, petugas keamanan bergegas ke tempat kejadian dengan cepat. Siapa yang memecahkan kaca temperet ini? Aku yang memecahkannya. Aku hanya ingin memeriksa kualitas proyeknya. Kualitasnya sepertinya tidak bagus. Bos, maaf, aku akan segera mencari seseorang untuk memeriksa kualitas kaca temperet dan menggantinya, kata Emi sambil menundukkan kepala. Wow, apakah ini alpaka? Alpaka yang lucu. Lin Ziluo tiba-tiba menunjuk ke depan, dan menemukan beberapa hewan berbulu keluar dari gerbang kebun binatang. Gambarnya sangat lucu. Bukan seperti alpaka pada umumnya. Alpaka adalah hewan yang sangat jinak dan dapat dipelihara sebagai hewan peliharaan. Penjaga kebun binatang juga tidak mengurung mereka di dalam kandang. Bab 648. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Alpaka yang lucu sekali, bisakah kau memberiku satu? Lin Ziluo mengedipkan mata besarnya yang berair dan berkata penuh harap. Pilih saja kalau kau mau. Chen Yuan melambaikan tangannya. Untungnya, itu alpaka. Jika itu harimau Siberia, akan merepotkan. Ruoyu, bukankah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Ayo kita bicara. Chen Yuan menatap Xiao Ruoyu. Setelah berhasil menipu Ye Han dan Qin Wushuang, saatnya untuk menyelesaikan masalah Xiao Ruoyu. Oke. Xiao Ruoyu mengangguk gugup.
Sebelum datang ke Villa Manor, dia percaya diri. Setelah datang, dia menemukan bahwa hubungan antara dirinya dan Chen Yuan tidak lagi setara. Chen Yuan tidak akan menjilatnya seperti para pelamar sebelumnya. Sebaliknya, dia malah memperlakukannya seperti anjing. Dia berinisiatif mengantarkannya ke rumahnya, ingin menjadi pacarnya, berinisiatif mencium Chen Yuan, dan berinisiatif menjemputnya di bandara, tetapi Chen Yuan malah masuk ke mobil Xiao Yuqi. Parunya meledak. Chen Yuan pun tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menghiburnya. Selama beberapa bulan, dia bahkan tidak peduli. Dia telah diperlakukan tidak adil. Dia curiga bahwa dia tidak memiliki tempat di hati Chen Yuan. Tetapi jika dia benar-benar tidak memiliki status, mengapa Chen Yuan memberinya begitu banyak hal? Sebuah gedung bernilai miliaran. Ingin memulai perusahaan dan memberikan semua sumber daya untuk membantu. Sangat kontradiktif, sangat membingungkan. Terkadang dia iri pada pacar orang lain. Pacar orang lain membujuk ketika mereka tidak bahagia, dan meminta kehangatan ketika mereka tidak bahagia. Tidak peduli seberapa kacau pacarnya tidak akan melawan atau memarahi. Pacarku sakit perut dan akan menstruasi, jadi pacarku langsung pergi membeli pembalut. Merawatnya setiap hari, aku khawatir bayinya akan sedikit teraniaya. Mengapa dia tidak punya pacar seperti itu? Mengapa Chen Yuan tidak pernah membujuknya? Beraninya kau marah padanya. Yang paling berlebihan adalah Chen Yuan tidak pernah mengakui statusnya sebagai pacar. Dia merasa hanya ingin memiliki hubungan normal dan memiliki pacar yang mencintainya. Apakah terlalu berlebihan untuk bisa peduli padanya, bersikap perhatian padanya, dan merawatnya seperti pacar-pacar lainnya? Kenapa Chen Yuan tidak bisa melakukannya? Memang benar, kerinduan di hati Xiao Ruoyu sungguh tak terhingga. Banyak laki-laki yang bisa memenuhi persyaratan ini. Chen Yuan pernah bisa melakukannya. Tapi pada akhirnya dia menjadi bahan lelucon. Kau ingin menemukan pacar yang sukses karirnya, luar biasa, berbakat, tampan, kaya raya, dan mengendarai Ferrari dengan satu tangan. Kau ingin dia penyayang, perhatian, dan menyayangimu seperti anjing yang menjilat, dan menghabiskan banyak waktu berbelanja bersamamu setiap hari. Apakah itu mungkin? Mereka sudah begitu baik, kenapa mereka masih menjilatmu? Kau tidak bisa mendapatkan ikan dan cakar beruang sekaligus. Terkadang ketika kau mendapatkan sesuatu, kau pasti akan kehilangan sesuatu. Xiao Ruoyu bukanlah orang yang bodoh. Yang dia inginkan hanyalah sedikit perhatian dan kasih sayang. Tanpa disadari, keduanya berjalan sejauh 500 meter di sepanjang halaman rumput. Keduanya terdiam. Tidak ada yang berbicara duluan. Suasananya agak canggung. Sepertinya ada banyak yang ingin dikatakan, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan, dan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Malam telah tiba. Di bawah lampu jalan, tali sepatu kaki kiri Chen Yuan terlepas entah kenapa. Tunggu sebentar, Chen Yuan, tali sepatumu sepertinya longgar. Oh ya sudahlah. Tepat ketika Chen Yuan hendak berjongkok untuk mengikat tali sepatunya. Xiao Ruoyu berjongkok. Kemudian dia mulai mengikat tali sepatu Chen Yuan. Dia juga mengikat simpul. Dia tampak sedikit obsesif-kompulsif. Agar kaki kanannya simetris, dia juga melepaskan tali sepatu kaki kanan Chen Yuan, dan mengikat simpul dengan cara yang sama. Gadis itu berjongkok di tanah untuk mengikat tali sepatu anak laki-laki itu. Hal seperti itu jarang terjadi di abad ke-21. Tidak bisa ditolak sama sekali. Hanya bisa dikatakan bahwa ada lebih banyak hal tentang pacar yang mengikat tali sepatu pacarnya di jalan. Gadis-gadis mungkin lebih peduli pada harga diri. Ditambah dengan feminisme yang merajalela dan cuci otak sup ayam beracun, gadis-gadis zaman sekarang mungkin lebih sombong. Xiao Ruoyu telah menjadi dewi sekolah sejak kecil. Berjongkok untuk mengikat tali sepatu seorang anak laki-laki. Jika hal semacam ini diketahui oleh alumni SMA, saya khawatir akan terjadi kecaman massal. Terlalu gila. Sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin sang dewi melakukan hal yang begitu sederhana? Ini benar-benar memilukan dan menyedihkan. Oke, kencangkan, bukankah sudah terlihat bagus? Ruoyu, aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Awalnya pihak bandara setuju untuk menggunakan mobilmu hari itu. Kemudian, karena penggemar mengerumuniku, aku kebetulan naik mobil Xiao Yuqi. Lalu, karena serangkaian kejadian, ada begitu banyak hal yang terjadi kemarin sehingga aku lupa meminta maaf kepadamu. Memang aku salah. Chen Yuan menepuk lengan Xiao Ruoyu dan mengakui kesalahannya. Tidak apa-apa. Sebenarnya, yang benar-benar aku pedulikan bukanlah masalah ini. Yang aku pedulikan adalah adanya masalah di antara kita, dan belum terselesaikan. Aku sebenarnya tahu bahwa kamu selalu peduli dengan masalah itu. Pada hari pameran mobil, Tuan Muda Keluarga Lin meminta WeChat-ku, aku memberinya ide WeChat, dan kamu kebetulan melihatnya. Aku ingin menjelaskannya kepadamu lebih dari sekali, tetapi tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, sepertinya semakin lama semakin rumit. Sejak hari itu, sikapmu terhadapku menjadi jauh lebih dingin. Meskipun kau masih sangat baik padaku,
kau akan memberiku apapun yang kuinginkan, dan kau akan bermurah hati tanpa ragu-ragu, tetapi aku masih merasa bahwa hati kita telah tumbuh semakin kuat. Semakin jauh. Aku sangat takut, dan aku benar-benar ingin merebut kembali hatimu, tetapi tampaknya semakin lemah. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk kembali ke masa lalu. Emosi itu seperti selembar kertas putih. Sekali ternoda oleh noda hitam, tidak akan pernah bisa dihilangkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa aku terguncang sesaat karena identitas Lin Zhao di pameran mobil, jadi aku memberikan ide WeChat-ku kepadanya. Dia juga berharap untuk memberi dirinya satu pilihan lagi, ini adalah pikiran paling nyata di hatiku saat itu, dan itu juga pikiran bawah sadar. Xiao Ruoyu mengatakan dengan jujur bahwa dia memilih untuk mengakuinya. Dengan tingkat kecerdasan Chen Yuan, tidak peduli alasan apapun yang kau buat atau cerita apapun yang kau buat, itu tidak ada gunanya. Insiden ini memang menjadi pemicu keretakan di antara keduanya. Sebenarnya, bukan hanya tentang ini. Setelah beberapa waktu, Lin Yi mengejarku. Tanpa sepengetahuanku, ayahku mengatur kencan buta untukku dengan tuan muda keluarga Lin. Namun, telah terbukti bahwa Lin Yi memang jauh lebih rendah dariku. Aku tidak punya perasaan apapun padanya. Mungkin jika kukatakan ini, kau akan semakin salah paham, tetapi memang benar aku mulai menyesalinya sejak hari aku memberi Lin Yi akun WeChat. Dari alunan piano yang kau mainkan untukku, aku bisa mendengar betapa besar perasaanmu padaku, tetapi aku tidak memahaminya. Aku tetap mengecewakanmu, maafkan aku Chen Yuan, aku benar-benar harus meminta maaf, akulah yang pantas mendapatkannya, kuharap kau bisa memaafkanku. Bab 649. Mata Xiao Ruoyu sedikit memerah. Sekali cermin retak, sangat sulit untuk memperbaikinya. Dia berharap bisa mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki di awal, mendapatkan kembali perasaan bahwa Chen Yuan peduli padanya, merawatnya dengan penuh perhatian, dan memanjakannya seperti dewi. Seperti saat di sekolah menengah. Cinta rahasia semacam itu bisa diam-diam memberikan segalanya untukmu dan menanggung segalanya untukmu. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dia dijatuhkan ke tanah dan dipukuli demi dirinya. Cinta seperti itu tak ternilai harganya. Tapi dia kehilangan cinta ini karena sebuah kesalahan. Sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa ini adalah kesalahan yang sangat serius. Sangat wajar dan adil untuk berpikir bahwa perempuan memiliki hak untuk membuat pilihan mereka sendiri. Jika kamu tidak menghubungi beberapa laki-laki yang luar biasa, menyelidiki dengan cermat dan mengenal mereka secara mendalam, bagaimana kamu tahu siapa yang lebih cocok untukmu? Biaya coba-coba bagi perempuan sangat rendah. Mengapa aku tidak bisa bertemu beberapa laki-laki tanpa sepenuhnya mengkonfirmasi hubungan? Ini adalah hak untuk berteman secara normal dan seharusnya tidak dicabut. Mungkin tidak ada yang salah dengan pandangan seperti itu. Ini benar untuk perempuan. Ini adalah pendapat sebagian besar perempuan di masyarakat. Ini adalah fenomena yang sangat umum. Tapi untuk laki-laki, kamu seperti membawa ban cadangan. Terutama, kamu sudah melakukan pertukaran emosional yang sangat penting dengan seorang laki-laki, dan kamu telah menerima hadiah yang sangat mahal. Dengan asumsi kamu hampir yakin dengan hubungan itu, kamu masih memberikan WeChat kepada laki-laki lain. Kamu memberi kesempatan lain. Mungkin Chen Yuan saat itu belum sepenuhnya membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan keluarga Lin, orang terkaya di Seoul. Sejak pameran mobil, baru kemudian Xiao Ruoyu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Ingin segera menebusnya. Dia juga membeli Rolls-Royce untuk Chen Yuan, dan meminta maaf kepada Chen Yuan dengan penuh harga diri. Bisa dikatakan bahwa aku telah berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Di permukaan, Chen Yuan tidak pernah menyebutkan masalah ini lagi, sepertinya ceritanya telah sepenuhnya berubah. Untuk waktu yang lama, hubungan di antara mereka relatif harmonis. Namun, perempuan itu sensitif, dan Chen Yuan menunjukkan sikap yang sama sekali berbeda terhadap beberapa hal yang halus. Pria ini semakin bebas dan seenaknya saja. Dia tidak peduli lagi jika wanita itu cemburu. Aku masih ingat bahwa Chen Yuan sangat berhati-hati di depannya sebelumnya, karena takut hubungan yang rumit akan memengaruhi hubungan mereka. Saat itu, Chen Yuan sangat memperhatikan perasaannya. Dan sekarang, Chen Yuan mengobrol sendirian, dan dia bukanlah orang pertama yang memilih. Aku memaafkanmu. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Sebenarnya, aku bisa memahamimu. Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Beberapa keputusan yang dibuat dalam lingkungan tertentu tidak dipikirkan dengan matang. Sebenarnya, kau juga tidak melakukan kesalahan besar, jadi jangan khawatir terus-menerus. Chen Yuan tersenyum dan menghibur. Dia benar-benar telah melupakan masalah ini. Mungkin saat itu memang sangat tidak menyenangkan. Tapi sekarang dia sangat bebas dan santai. Mengapa bisa begitu bebas dan santai? Karena hatinya benar-benar hancur berkeping-keping, dan setiap kepingannya memiliki nama yang berbeda tertulis di atasnya. Tidak mungkin lagi hanya menulis nama satu orang.
Kau mendorong seorang pria jujur ke laut dan dia berubah menjadi Raja Laut, dan kau masih ingin dia kembali ke darat. Bukankah dunia Neptunus harum? Mungkin ketika menghadapi Dewi yang pernah ia sukai di SMA ini, ia memang sempat berpikir untuk pergi ke daratan. Tapi sekarang itu benar-benar mustahil. Chen Yuan, apakah kau benar-benar memaafkanku? Ya, kalau begitu, apakah aku pacarmu? Jika kau mau, kau juga bisa. Chen Yuan terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Tapi Xiao Ruoyu tidak puas dengan jawaban ini. Karena ia ragu-ragu. Dan bukan dengan nada positif. Maukah kau menikah denganku? Xiao Ruoyu melontarkan bom pamungkas. Sepertinya itu siksaan dari lubuk jiwa. Selama Chen Yuan menjawab ya, semua dendam sebelumnya akan hilang. Selama jawabannya ya, semua usahanya akan terbayar. Tidak mau. Menatap mata Xiao Ruoyu, Chen Yuan terdiam selama 5 detik, dan menjawab dengan tegas 2 kata. Jawaban ini, seperti palu berat, menghantam hati Xiao Ruoyu yang paling lembut. Benar-benar membuatnya linglung. Xiao Ruoyu mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Hatinya seperti berdarah. Sungguh menyakitkan. Mata Xiao Ruoyu semakin memerah, dan air matanya tak berhenti mengalir. Mengapa? Mengapa kau tidak menikah denganku? Karena kau bukan satu-satunya orang yang kusukai. Jika aku menikahimu, orang lain akan sedih. Aku harus mempertimbangkan perasaan mereka. Mungkin terlalu dini untuk menanyakan hal ini, tapi suatu hari nanti kita akan menghadapinya. Karena kau bertanya hari ini, aku akan langsung mengaku. Aku menyukaimu, Ruoyu, aku benar-benar menyukaimu, aku menyukaimu sejak tahun pertama SMA, tapi sekarang aku menyukai orang lain, bukan berarti aku tidak menyukaimu lagi, hanya saja orang lain juga menempati posisi yang sangat penting di hatiku, dan sulit bagiku untuk memilih. Lalu siapa orang favoritmu? Siapa yang ingin kau nikahi? Aku tidak tahu. Chen Yuan menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Kau tidak tahu. Apakah kau masih menginginkan 3 istri dan 4 selir, semuanya? Ya. Jawaban Chen Yuan langsung mengejutkan Xiao Ruoyu. Dia tidak menyangka Chen Yuan memiliki ide seperti itu. Dan mengatakannya secara terbuka. Terlalu tidak tahu malu. Tidak. Tahu malu. Bajingan, keparat, aku benci kamu. Xiao Ruoyu menangis terseduh-seduh, lalu berlari keluar dari villa sambil menangis. Dia tidak bisa menerima bahwa pria yang sangat dicintainya akan mengatakan hal seperti itu. Dia juga sama sekali tidak mengizinkan cintanya dibagi dengan wanita lain. Cinta itu egois. Mengapa kau tidak bisa mencintaiku saja? Mengapa kau harus berbagi priamu dengan wanita lain? Tidak bisa diterima. Tidak akan pernah diterima. Bahkan jika kau menyukai seseorang lagi, kau tidak akan pernah menerima syarat yang tidak masuk akal seperti itu. Ini menginjak-injak harga dirinya. Kau boleh memilih, tetapi pada akhirnya kau hanya bisa memilih satu orang, ini batasnya. Kakak Ruoyu tadi tampak menangis dan berlari keluar, apakah pembicaraan kalian sudah selesai? Wang Mengmeng datang dan... Mengapa Chen Yuan bisa mengobrol dengan baik dengan saudari-saudari lainnya, tetapi mengapa percakapan dengan saudari Xiao Ruoyu berantakan? Tidak apa-apa, lebih baik mengatakan beberapa hal lebih awal, agar tidak menunda orang lain. Kakak, apa yang kau katakan? Kakak Ruoyu menangis begitu sedih. Apakah kakak Ruoyu mengaku padamu bahwa kau menolaknya? Bisa dipahami seperti ini, situasinya mirip. Chen Yuan merasa bahwa keberuntungan hari ini telah sia-sia. Pada akhirnya, obrolan mereka berakhir ricuh. Dengan temperamen Xiao Ruoyu, sama sekali tidak mungkin menerima kondisi seperti itu. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda tiba-tiba ingin bertanya tentang pernikahan? Chen Yuan masih berencana untuk mengembangkan 100 anjing penjilat, tetapi hanya ada kurang dari 20, jadi Anda bertanya tentang pernikahan. Apakah terlalu dini? Saya baru berusia 22 tahun. Setidaknya Anda harus bermain sampai usia 30-an sebelum mempertimbangkan masalah ini. Bab 650. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Kota ajaib. Klub Malam Bun. Li Jiamu sedang minum dan bermain di sebuah ruangan mewah, menikmati karaoke. Model muda di sebelah kiri, artis di sebelah kanan. Mereka semua sangat cantik. Sekelompok anak-anak orang kaya berkumpul di ruangan itu. Ruangan ini saja mungkin seluas 200 meter persegi. Anda tidak hanya bisa bernyanyi karaoke, tetapi juga bisa bermain mahjong, makan hotpot, dan bahkan memiliki kolam renang air panas kecil. Sambil berendam di pemandian, karaoke, dan hotpot, ditemani oleh berbagai macam gadis papan atas, sungguh keren. Namun, pengeluaran satu malam di sini tidak cukup untuk gaji orang biasa selama setahun. Ayo, Tuan Muda Li, saya ingin bersulang untuk Anda. Saya dengar perusahaan Anda baru-baru ini mengontrak seorang artis. Dia mahasiswa baru tahun ini, dan dia dari Universitas Shanghai. Namanya Wang Mengmeng, kan? Westbrook, indera penciumanmu terlalu sensitif, ya.
Wang Mengmeng memang seorang artis yang baru saja dikontrak oleh sebuah perusahaan di bawah naungan perusahaanku. Dia tidak hanya memiliki nilai bagus, dia juga cantik, dan dia juga pandai bernyanyi. Dia bisa disebut artis papan atas. Siaran langsungnya sudah mendapatkan jutaan penggemar, aku berencana untuk fokus melatihnya, apakah Westbrook tertarik? Tentu saja, gadis ini sangat menarik. Aku berencana untuk merekrutnya ke perusahaanku, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Westbrook tampak menyesal. Sejak pertama kali melihat Wang Mengmeng di siaran langsung, dia merasa terpesona. Jadi aku pergi ke Universitas Shanghai secara langsung dan bertemu Wang Mengmeng sendiri. Pertemuan ini hampir merenggut jiwanya. Terutama setelah mengetahui bahwa gadis ini masih muda, aku menjadi lebih bersemangat dan tidak bisa mengendalikan diri. Baiklah, karena Westbrook tertarik, bukan tidak mungkin aku memberikannya padamu, tetapi keluarga gadis ini relatif kaya, dan dia tinggal di Tanchen Yipin. Pemaksaan dan godaan biasa mungkin tidak akan berhasil, dan aku ingat, Nyonya Yan sepertinya juga telah memberinya tip, mungkin dialah orang yang dicari Nyonya Yan, apakah kau yakin ingin melawannya? Yan itu memang orang yang hebat. Dia sombong di Seoul, dan dia juga hebat di ibu kota. Apakah aku akan takut padanya, lagi pula? Dia sudah memberi hadiah kepada terlalu banyak pembawa acara wanita. Mengapa aku tidak bisa menggodanya ketika dia bisa menggoda? Mungkinkah karena dia sudah memberinya hadiah sebelumnya? Omong kosong, kata Westbrook dengan tatapan jijik. Li Jiamu mencibir, tentu saja dia tahu bahwa Wang Mengmeng adalah adik perempuan Chen Yuan. Tapi orang lain tidak tahu. Saya tidak tahu apakah Chen Yuan tahu bahwa saudara perempuannya telah diberikan. Hahaha. Oke, karena Westbrook sudah bicara, aturan lama berlaku. Aku akan mencari kesempatan untuk mengaturnya. Apakah aku bisa menang atau tidak tergantung pada penampilan Westbrook sendiri. Haha, kakak baik, kalimat ini darimu sudah cukup. Sementara Li Jiamu bersiap untuk membalas dendam kepada Chen Yuan. Ia tidak menyadari bahwa krisis akan datang. Kata-katanya terbagi menjadi dua bagian. Tepat ketika Li Jiamu sedang bersenang-senang dengan sekelompok anak muda kaya. Sebuah peristiwa besar tiba-tiba terjadi di industri hiburan. Kejadian ini langsung menggemparkan internet, dan jutaan pengguna internet gempar. Sebuah nama bernama, Li Sao Kota Ajaib, langsung dikenal oleh netizen di seluruh negeri. Menurut laporan, tiba-tiba seseorang mengunggah video online. Sejumlah besar foto bocor dalam video ini. Video itu disebarluaskan secara gila-gilaan. Video itu melibatkan banyak transaksi kekuasaan dan seks. Di antara mereka, Li Jiamu, mantan ketua Superstar Group dan pewaris keluarga Chaebol Li, secara tak terduga berselingkuh dengan lebih dari 30 aktris papan atas dan menengah dalam negeri. Banyak dari mereka adalah wanita muda yang sudah menikah, serta aktris cantik dan polos, penyanyi papan atas, dan aktris lainnya. Dalam bukti video, terdapat ratusan aktris yang terlibat dalam transaksi terselubung. Dan mereka semua berbaur dengan baik. Semua aktor dan bintang terkenal. Beberapa bahkan menikah dengan keluarga kaya. Superstar Group diduga menggunakan artis wanita untuk menyuap pejabat, terlibat dalam transaksi tidak pantas, dan mengatur jaringan hubungan gelap. Kompleksitas hubungan dan banyaknya orang yang terlibat sungguh mencengangkan. Tak seorang pun menyangka. Di balik seorang Chaebol papan atas, ia masih bekerja sebagai germo kelas kakap. Netizen di seluruh negeri sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya banyak netizen mendengar nama Sao Li di kota ajaib. Namun hal itu tidak menghalangi popularitas Li Sao, dan ia langsung melampaui guru Chen saat itu. Dipuja oleh semua orang. Sungguh luar biasa, Tuan Muda Li ini benar-benar terlalu hebat, dia benar-benar mendapatkan begitu banyak aktris, astaga, apakah mereka semua setingkat Dewi. Guru Chen tidak lagi seberani dulu, dan Tuan Muda Li adalah panutan bagi generasi baru. Aku hampir pingsan, Fang Jingyan, Liu Suchun, Wang Tongyu, Zhou Meier, Fang Kai, Zheng Xiaoni, mereka semua bintang papan atas, dan mereka semua terlibat dalam transaksi yang tidak pantas. Bagaimana mungkin idolaku melakukan hal kotor seperti itu? Ayolah, itu bukan apa-apa. Wajar jika mereka naik begitu cepat dan memiliki begitu banyak sumber daya. Yang paling membuatku muak adalah masih ada Xiao Yishan, yang bermain-main dengan wanita kaya demi atasan. Bersama-sama, itu terlalu menjijikkan, berkat ayahku yang selalu menganggapnya sebagai dewa laki-laki, aku tidak menyangka dia akan begitu menjijikkan di belakangku. Semua orang cepat repost, video ini akan segera menghilang. Sementara netizen ramai membicarakannya. Grup bintang juga menjadi sorotan. Bisnis yang terlibat dalam grup bintang raksasa ini bukan hanya perusahaan film dan televisi. Bisnis film dan televisi sebenarnya hanya sebagian kecil dari grup Superstar. Grup ini juga mencakup jaringan bioskop terbesar di negara ini. Dan juga berinvestasi di perangkat lunak pemutar musik, perangkat lunak video pendek, basis inkubasi film dan televisi, pengembangan real estate, dan bisnis lainnya. Menurut laporan netizen, nilai pasar Yestar Group melebihi 2.000 miliar.
Grup ini tampaknya tidak begitu hebat. Sebuah perusahaan dengan kapitalisasi pasar 2.000 miliar memang tidak dianggap sebagai yang terbaik di dunia. Terlebih lagi, Superstar Group sangat tidak mencolok di industri hiburan. Tetapi hal hebat tentang perusahaan ini adalah lebih dari 70,00% karya film dan televisi yang mereka investasikan adalah film-film buruk dan film-film yang tidak bermutu. Investasi tinggi, pengembalian rendah, kualitas rendah. Awalnya, hal semacam ini seharusnya menjadi kerugian yang sangat besar bagi Superstar Group. Bagi investor, kerugiannya tak terukur. Tetapi yang paling mengejutkan adalah Great Star Group telah merugi sepanjang tahun, tetapi tetap stabil seperti gunung. Semakin banyak kerugian yang dialami grup ini, semakin besar pula perusahaan ini, dan semakin banyak kerugian yang dialami, semakin kaya perusahaan ini. Investor yang bekerja sama dengan Great Star Group juga terus-menerus untung. Semuanya cukup jelas. Star Group menggunakan bisnis film dan televisi untuk mencuci uang hasil kejahatan. Uang mengalir deras di industri film dan televisi, dan dana hasil kejahatan menjadi pendapatan legal. Operasi ini semakin licik. Mereka bahkan dapat menggunakan nama investasi untuk menyuap personel terkait. Sehingga Anda bisa menghasilkan uang secara legal. Saya tidak menemukan bukti adanya pertukaran pribadi. Karena mereka tidak membayar suap, mereka hanya memberitahu Anda cara menghasilkan uang. Jika Anda menggunakan modal sendiri untuk berinvestasi dan menghasilkan uang, hukum tidak dapat mengendalikan Anda, bukan? Beberapa bisnis gelap grup Yexing. Hal itu dilaporkan secara detail. Operasi, rutinitas, dan personel yang terlibat dicantumkan satu persatu. Hal itu membuat banyak netizen terkejut. Saya sangat kagum hingga mulai meragukan kehidupan. Apakah ada operasi seperti itu? Apakah bajingan ini termasuk pencucian uang yang legal? Apakah ini suap yang legal? Segera. Perdebatan hangat di internet telah menarik perhatian departemen terkait, dan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap grup Yestar. Begitu pernyataan ini keluar, hal itu mengindikasikan bahwa harga saham grup Yestar akan anjlok. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.